Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu-Ibu semuanya. Ya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena Ibu-Ibu sudah bersedia berpartisipasi dalam kegiatan metaplan dari kelompok kami. Terima kasih sebelumnya. Mungkin sebelum kita mulai, berdoa terlebih dahulu ya Ibu-Ibu, supaya kegiatan hari ini bisa dilancarkan dan dimudahkan, dan semoga hasilnya juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa saya pimpin, berdoa dipersilakan. Tidak ada kata susah dalam berdoa. Oke. Ya, sebelum baik, langsung dimulai aja ya, biar tidak terlalu malam. Mungkin untuk Mbak Notulensi bisa di-share screen untuk tata tertib hari ini, kegiatan hari ini. Mungkin Mbak Nadia atau Mbak Salsa bisa tolong dibantu share screen ya. Terima kasih. Oke, mungkin bisa di-share screen dulu. Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya saya di sini mau menjelaskan dulu apa itu metaplan. Jadi, Jadi kegiatan metaplan ini tuh termasuk salah satu metode diskusi di mana nantinya di kegiatan ini kakak-kakak semuanya itu akan diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya melalui room chat Zoom untuk nanti kami kumpulkan dan akan nanti kami tampilkan hasil pendapatnya kakak-kakak semuanya di layar Zoom ini gitu. Jadi nanti mekanismenya kakak-kakak semua akan kami beri beberapa pertanyaan, terus nanti bisa memberikan pendapatnya melalui chat di Zoom ya, yang logonya kotak tulisannya chat itu mungkin ya di sebelah sana. Ya, suara saya terdengar nih, Bu. Suara saya terdengar ya, teman-teman? Ya, terdengar. Oke, jadi nanti seperti itu caranya. Nanti akan pendapatnya akan bisa dimasukkan ke dalam room chat, nanti kita tampilkan di layar gitu. Nah, ini ada sedikit peraturan untuk kegiatan pada hari ini. Yang pertama, peserta dan panitia yang tidak mengalami kendala jaringan diharapkan untuk menyalakan kamera gitu. Yang kedua, peserta dan panitia yang tidak berkepentingan untuk berbicara dimohon untuk menonaktifkan mic. Yang ketiga, selama kegiatan berlangsung, peserta dilarang bermain HP. Yang keempat, peserta menggunakan kata-kata yang sopan saat menyampaikan pendapat. Selanjutnya, ya nggak apa-apa Bu Mutia. Yang selanjutnya, saat peserta menyampaikan pendapat, tidak boleh menggunakan kata dan, dengan, atau di dalam satu kalimat. Jadi misalnya ada sebuah pertanyaan ya kakak-kakak semuanya kayak misalnya apa makanan favorit kakak-kakak di sini gitu. Terus itu tidak boleh kalau jawabnya itu misalnya es krim dan roti, atau jawab es krim atau roti. Nah, itu tidak boleh. Jadi dalam satu kalimat itu tolong sekali dihindari kata dan maupun atau, seperti itu. Terus yang keenam, tidak diperkenankan berdiskusi antar partisipan selama kegiatan berlangsung. Jadi nanti dalam kegiatan diskusi ini, semua jawaban yang akan diberikan oleh kakak-kakak itu tidak ada yang salah gitu, semuanya itu benar. Jadi mohon sekali untuk tidak berdiskusi antar partisipan ataupun searching di Google itu dimohon tidak melakukan gitu. Jadi benar-benar sesuai apa yang ada di pikiran kakak-kakak semuanya, atau apa yang mungkin sesuai dengan apa yang pernah dialami, seperti itu. Terus yang ketujuh, selama proses diskusi berlangsung, dimohon untuk menghargai setiap pendapat yang disampaikan oleh peserta tanpa diadili kebenaran atau kesalahan pendapat tersebut. Dan yang terakhir, peserta melakukan diskusi mengenai pendapat yang telah disampaikan sebelumnya untuk mencapai kesepakatan bersama. Nanti untuk diskusinya akan saya pandu ya kakak-kakak semuanya, jadi ya seperti itu. Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan untuk peta tertibnya yang belum jelas?
Cukup. Kalau tidak ada, bisa saya lanjut ya. Mungkin untuk selanjutnya Mbak Tati bisa share screen untuk Jamboardnya. Ya, terima kasih. Ya, diskusi akan kita mulai sekarang ya, kakak semuanya. Mungkin bisa langsung nanti ketik aja di room chat-nya. Untuk pertanyaan yang pertama, itu ada apa pengertian ASI eksklusif yang kakak-kakak semuanya ketahui. Nah, ini mungkin bisa langsung diketik aja jawabannya di room chat Zoom. Nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Ya, jawabannya semuanya benar. Jadi, nggak perlu diskusi, nggak perlu saling menyontek juga, nggak perlu searching Google. Jadi, nggak apa-apa. Pokoknya ungkapkan semuanya yang ada, yang apa ya, sesuai dengan pengalaman kakak-kakak semuanya. Boleh langsung dimulai sekarang aja, nggak apa-apa. Oh iya, kami beri waktu 5 menit, nggih. Bisa langsung diketik sekarang. Terima kasih. Oke, semuanya sudah menyampaikan ya. Apakah ada yang belum menyampaikan pendapat atau sudah semua? Mungkin Mbak Dea bisa membantu saya.
Sudah semua atau ada yang belum, Ibu-Ibu? Sudah live kayaknya udah 8. Untuk Ibu Erin, sudah menyampaikan pendapat atau belum? Mohon maaf. Bisa langsung mengetikkan jawaban di kolom komentar nih. Oh ya, mohon maaf kolom chat masuk saya. Oh iya, nggak apa-apa, Ibu. Mungkin ada kendala, Bu Erin belum paham atau bagaimana, Ibu? Nanti saya jelaskan ulang. Bu Erin, saya ulangi pertanyaannya ya, Bu. Ya, apa pengertian ASI eksklusif ini? Ibu sudah menjawab atau belum, Bu? Untuk pertanyaan yang pertama ini, pengertian ASI eksklusif. Pengertian ASI eksklusif menurut Ibu aja. Sepengetahuan Ibu, enggak apa-apa. Kalau susah untuk mengetik, mungkin bisa kami bantu untuk mengetikkan, Bu. Oke, kita mulai untuk mengelompokkan ya, Ibu-Ibu. Jadi untuk Metaplan ini tuh sistemnya setelah Ibu-Ibu menyampaikan pendapat melalui kolom chat, nanti kita akan berdiskusi bersama. Jadi Ibu-Ibu akan diperkenankan untuk diskusi, mengelompokkan pendapat yang telah disampaikan di sini gitu.
Ya, ini yang pertama ya, ASI eksklusif program menyusui bayi dengan ASI sejak baru lahir hingga usia 6 bulan tanpa adanya asupan makanan atau minuman lain. Nah, ini mungkin bisa dikelompokkan terlebih dahulu, Mbak Ati atau Mbak Dea. Ya, untuk yang kedua, ini ASI eksklusif adalah masa menyusui bayi selama 6 bulan sejak lahir tanpa adanya asupan lain. Ini mau dikelompokkan ke kategori yang pertama tadi ini atau bagaimana ya, Bu? Mungkin Mbak Daya yang tadi pertama bisa tolong diberikan warna yang beda ya. Ya, untuk yang pernyataan yang di bawahnya ini, ASI eksklusif adalah masa menyusui bayi selama 6 bulan sejak lahir tanpa adanya asupan lain. Ini mau dikelompokkan ke kertas yang pink atau berbeda kategori, Ibu-Ibu? Mungkin bisa langsung jawab on mic saja, atau mungkin kalau nggak bisa, bisa lewat chat juga boleh. Kategori lain. Bagaimana Ibu-Ibu? Ya, ini karena pengertiannya sama, mungkin bisa dikelompokkan jadi satu dengan yang pink ya, karena sama-sama membahas tentang hingga usia 6 bulan dan tanpa adanya asupan lain. Ya, baik. Oke, terima kasih. Lalu untuk yang ketiga, yang di sampingnya ini, pemberian ASI secara langsung maupun tak langsung selama minimal 6 bulan tanpa selingan apapun, dilanjut hingga 2 tahun setelah anak diberikan makanan padat. Nah, ini mau disamakan pengertiannya dengan yang kertas pink atau mau dibedakan ya Ibu-Ibu? Oke, kelompok baru ada bisa tolong dibantu. Baik, untuk yang selanjutnya, ASI eksklusif adalah menyusui bayi hanya dengan ASI selama 6 bulan tanpa memberikan makanan lainnya. Nah, ini mau dikelompokkan ke yang mana ya, Ibu-Ibu? Yang di pink atau yang di hijau atau mau dikategorikan yang baru? Oke, yang pink. Ya, setuju yang pink ya, Ibu-Ibu? Oke, selanjutnya ASI eksklusif itu pemberian susu ibu sesuai dengan standar WHO, diberikan selama 6 bulan dan dapat extension selama kurang lebih 2 tahun. Nah, ini mau dikelompokkan di mana? Kelompok lain, berarti warnanya lain ya Ibu-Ibu? Oke. Ya, Mbak Dia bisa tolong dibantu. Ya. Oke, lalu untuk selanjutnya, ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu mulai dari bayi baru lahir hingga usia 6 bulan tanpa memberikan makanan lain. Nah, ini dimasukkan ke kategori yang mana, Ibu-Ibu? Oke, yang pink.
Oke. Selanjutnya, pemberian ASI pada bayi secara langsung maupun tak langsung selama minimal 6 bulan tanpa makanan lain dilanjut hingga 2 tahun setelah anak diberi makanan padat. Ini mau dikelompokkan yang mana? Oke. Masukkan ke yang hijau. Oke. Yang terakhir, ASI eksklusif adalah pemberian ASI sejak lahir sampai 6 bulan yang berlanjut MPASI sampai umur 2 tahun. Nah, ini mau dimasukkan di mana? Ini dimasukkan di yang hijau. Ya, dimasukkan ke yang hijau ya, Mbak Tia. Oke, terima kasih. Oke, baik. Untuk yang pertanyaan pertama, pengertian ASI eksklusif ini, kebanyakan ibu-ibu, sebanyak 4 orang, itu menjawab bahwa ASI eksklusif adalah program menyusui bayi dengan ASI sejak baru lahir hingga 6 bulan tanpa memberikan makanan lainnya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua adalah apa manfaat ASI eksklusif bagi bayi? Nah, ini mungkin bisa langsung diketikkan di kolom chat untuk jawabannya. Kami beri waktu 5 menit ya, Ibu-Ibu. Pertanyaannya bisa ditolong ditutup dulu, Mbak Dea atau Mbak Tati ini. Ya, manfaat dari ASI eksklusif bagi bayi. Ya, mohon maaf, biar nggak terlalu malam, mungkin saya kurangi waktunya jadi 3 menit deh. Untuk mengisi di kolom chat. Silakan langsung jawab, Ibu-Ibu. Tidak apa-apa. Mau jawabannya tidak ada yang salah, semuanya benar. Bisa monggo langsung dijawab aja.
Mohon ditunggu sebentar nggih Ibu-ibu, masih di kopas dulu satu-satu. Oke, kita bisa langsung mengelompokkan ya Ibu-ibu. Untuk yang pertama memberikan asupan berupa gizi yang mencukupi kebutuhan. Ini mungkin warnanya bisa langsung dikasih beda ya, Mbak Dea. Oke, yang kedua memberikan asupan berupa gizi yang mencukupi kebutuhan tubuh bayi. Ini mau dikelompokkan ke yang pink ya Ibu-ibu. Oke, terus yang ketiga, memberikan nutrisi maksimal bagi tumbuh kembang bayi. Ini mau dikelompokkan ke yang mana? Kategori baru atau yang pink? Bagaimana Ibu-ibu?
Em, karena ini apa diskusinya harus menuntut ibu-ibu semuanya aktif, jadi mohon kesediaannya untuk lebih aktif ya dalam diskusinya gitu. Jadi mungkin bisa dibantu untuk pengelompokannya juga gitu. Diskusinya bisa bareng-bareng juga sama ibu-ibu yang lainnya. Uh, Lanjut ke yang bawahnya, gizi lebih optimal. Ini mau dikelompokkan yang mana? Bagaimana? Ping aja. Oke. Yang gizi-gizi berarti langsung dimasukkan yang pink ya? Gitu ya, ibu-ibu? Iya, yang gizi pink-pink. Oke. Untuk yang berat badan ideal ini mau dikelompokkan yang baru atau mau dimasukkan yang mana? Mungkin dibantu yang gizi dulu ya. Ya. Yang gizi sudah semua. Oke, untuk yang berat badan ideal mungkin dikelompokkan yang baru. Lalu yang mana lagi, Ibu-ibu? Yang sesuai berat badan? Sudah. Nggak ada lagi ya. Oke, mungkin langsung yang antibody aja ya. Yang antibody ini kayaknya banyak yang jawab. Ya, ini dimasukkan ke kategori baru nih, Ibu-ibu. Ya, antibody dengan imun. Baik, terima kasih. Oke, mungkin untuk selanjutnya yang um, ini termasuk yang menghindarkan bayi dari penyakit dan alergi ya, Bu? Yang imunitas dan antibodi ini. Mau dimasukkan ke kategori yang sama atau dibedakan? Yang menghindarkan bayi dari penyakit dan alergi. Oh, mau dibedakan. Mau dibedakan. Oke, dibedakan. Ya, baik. Untuk yang bonding ini kita jadikan satu ya, Ibu-ibu. Bonding. Ibu. Soalnya kadang respon alerginya dominan dari imun. Ya.
Baik, selanjutnya untuk yang menurunkan resiko kanker payudara, ini mau dikelompokkan ke yang mana atau mau dibuat kategori baru? Sepertinya kategori baru ya, atau bagaimana? Atau mau dimasukkan ke yang untuk yang menurunkan resiko kanker payudara? Dibedakan aja ya Ibu-Ibu. Yang menurunkan resiko kanker payudara. Oke. Untuk yang bayi lebih cerdas, ini mau dimasukkan ke kategori yang mana? Bagaimana Ibu-Ibu? Kategori baru. Oke, untuk menjaga emosi ibu tetap stabil setelah persalinan, ini juga baru ya, Ibu. Ya, baru. Lalu untuk menjalankan perintah menyusui dari Allah, ini juga baru, nggih. Oke, baik. Terima kasih. Berarti untuk yang berarti untuk yang pertanyaan manfaat dari aksi eksklusif ini, ya untuk pertanyaan aksi eksklusif ini, untuk pemberian asupan gizi dan juga memberi antibodi atau imunitas itu menjadi jawaban terbanyak nggih Ibu-Ibu. Terus selanjutnya baru manfaat bonding antara ibu dan anak, lalu menghindarkan bayi dari penyakit dan alergi, selanjutnya ada menurunkan resiko kanker payudara, membuat bayi lebih cerdas, menjalankan perintah menyusui dari Allah, sama menjaga emosi ibu tetap stabil. Oke, terima kasih untuk pertanyaan kedua. Mungkin langsung pertanyaan selanjutnya. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira hal apa yang mendukung ibu dalam memberikan ASI eksklusif? Jadi untuk memberikan ASI eksklusif ini itu apa saja yang mendorong ibu atau memotivasi ibu untuk bisa memberikan ASI eksklusif? Mungkin jawabannya bisa langsung ditaruh di kolom chat. Kami beri waktu 3 menit, ya.
Untuk Bu Erin mungkin apakah pertanyaannya tadi sudah jelas atau bagaimana, nggih, Bu? Atau mungkin sudah, nggih. Saya kira tadi mungkin Ibu uh, terkendala sinyal. Oh iya, ya mohon maaf Ibu. Untuk pertanyaannya, dorongan atau dukungan Ibu dalam memberikan ASI eksklusif. Jadi hal-hal apa yang mendorong Ibu atau mendukung Ibu atau yang memotivasi Ibu dalam memberikan ASI eksklusif pada bayi. Untuk Ibu Almira mungkin boleh menyampaikan pendapatnya juga. Dan oh iya, iya, enggak apa-apa. Untuk Ibu Adli Amalia, apakah sudah selesai atau sedang terkendala? Sudah semua atau ada yang belum, Ibu-Ibu? Baik, ini sepertinya sudah cukup. Nggih. Saya cukupkan untuk yang pertanyaan yang ini. Kita langsung mengelompokkan saja. Yang pertama ada perintah agama. Ini mau dikelompokkan dengan yang mana lagi? Ini sama kayak mendapatkan pahala dari Allah ya. Dikelompokkan jadi satu. Ya, nggih. Yang kedua, niat dari ibu itu sendiri dan niat dari ibu ini bisa jadi satu, nggih, Bu. Karena sepertinya sama-sama niat, mengenai niat, jadi dijadikan satu. Ya,
Lalu selanjutnya yang menghindari masitis, ini mungkin bisa dikelompokkan juga jadi satu, karena ada dua jawaban yang membicarakan tentang menghindari masitis. Oh, itu juga ada yang di atas. Kalau tidak dikeluarkan bisa sakit sampai mastitis. Oh ya, kondisi kesehatan ibu. Ini juga ada kondisi mental ibu, disamakan kategorinya atau berbeda, nggih? Oh, kondisi kesehatan ibu, kebutuhan ibu. Kebutuhan ibu itu ya. Itu ada satu lagi, Mbak-mbak, kebutuhan ibu. Ya, itu. Oke. Ini juga ada kondisi mental ibu. Oh, mood yang bagus mau dikelompokkan jadi satu dengan kebutuhan ibu atau bagaimana? Mood dan kondisi mental, oh dikelompokkan jadi satu dengan yang mood atau bagaimana? Mood dan mental dijadikan satu. Oke. Selanjutnya ada yang manfaat duniawi terlalu general. Mau dihapus, ini enggak apa-apa mau dihapus atau bagaimana? Enggak apa-apa dihapus. Oh, minta dihapus saja. Ya. Ya, yang dukungan ini dijadikan satu seperti ini ya. Atau mungkin ada pendapat lain Ibu-ibu yang untuk dukungan dari support dari keluarga maupun suami atau mau dibedakan antara suami dan keluarga, dukungan jadi satu. Oke. Ini untuk kategori selanjutnya yang banyak itu ada asupan bagus dan kebutuhan bayi. Ini mau dijadikan satu atau bagaimana? Kebutuhan bayi dan asupan bagus. Jadikan satu. Konsumsi ASI booster dan pelancar ASI jadi satu. Tadi yang ASI booster dan pelancar ASI jadi satu, nggih. Menambah imunitas dimasukkan juga dengan kebutuhan bayi.
Ya, jadi dijadikan satu untuk yang pelancar ASI dan ASI booster. Mungkin bisa dibantu Mbak yang ya pelancar ASI dan konsumsi ASI booster itu. Untuk yang asupan bagus ini mau dikelompokkan jadi satu dengan kebutuhan bayi dan menambah imunitas atau dibedakan? Oh, ini ada pertanyaan. Asupan bagus. Ada yang menanyakan asupan bagusnya ini untuk ibu atau ke anak. Ini mungkin asupan bagus ke bayi atau bagaimana? Di ibu menjawab asupan bagus ini asupan bagus ke kebutuhan bayi. Bonding juga dimasukkan ke kebutuhan bayi. Berarti kategori asupan bagus, kebutuhan bayi, menambah imunitas, dan bonding dengan ibu itu sama, nggih? Ya. Oke, berarti untuk pertanyaan hal yang mendukung ibu dalam memberikan ASI eksklusif, ini ada pendampingan eksklusif itu merupakan kebutuhan ibu itu sendiri, dari keluarga maupun kami. Lalu ketiga ada karena yang mendorong ibu memberikan ASI eksklusif adalah karena ASI eksklusif adalah kebutuhan bagi bayi ya, termasuk bonding juga imunitas. Lalu ada niat dari ibu, dilanjutkan dengan ada perintah agama maupun mendapat pahala dari Allah. Lalu juga kondisi baik untuk kondisi mental maupun mood bagi ibu. Dan juga yang terakhir ada karena faktor pelancar ASI ya, atau konsumsi ASI booster. Oke, untuk yang pertanyaan ketiga ini kami cukupkan. Mungkin bisa pertanyaan selanjutnya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja hambatan yang dihadapi oleh ibu dalam memberikan ASI eksklusif? Jadi mungkin di sini pertanyaannya tentang apa saja yang menjadi penghambat untuk para ibu ini tidak memberikan ASI eksklusif bagi bayinya. Mungkin untuk jawabannya yang dirasakan masing-masing boleh. Iya, masing-masing. Kami beri waktu 3 menit, nggih. Terima kasih.
Sudah semua atau mungkin ada yang belum memberikan pendapat? Kok puter-puter? Tiba pulang yuk. Pulang yuk. Mau siap-siap ya? Mau siap-siap? Ketemu lagi ya? Ketemu lagi. Orang kelawat sih Bapak. Gimana kalau nangis? Sedih ya. Itu gak bunda ya. Oke, karena waktu 3 menit sudah habis, mungkin untuk Bu Adli, sudah memberikan pendapat atau belum, Ibu? Loh, anunya di bah. Celana tak ambil dulu ya. Iya, tak ambil. Belakang ya. Iya. Bocor pempes. Aduh. Aduh. Oke, mungkin bisa kita lanjut untuk mengelompokkan. Yang pertama ada cibiran orang lain. Ini mau dikelompokkan dengan yang mana saja? Cibiran orang lain. Ini mungkin sama dengan omongan orang ya, Ibu-Ibu. Untuk cibiran orang lain dengan omongan orang. Mungkin ada kategori yang serupa lagi? Atau sudah? Oke, karena ini sepertinya sama ya, cibiran orang lain dengan omongan orang, dikelompokkan jadi satu. Yang selanjutnya ada membandingkan kondisi ibu yang satu dengan yang lain. Ini dimasukkan ke kategori cibiran orang lain atau mau dikelompokkan sendiri nggih, Bu? Dikelompokkan sendiri. Dikelompokkan sendiri. Membandingkan, oh baik, berarti untuk membandingkan kondisi ibu satu dengan yang lainnya ini dikelompokkan jadi satu dengan pikiran-pikiran negatif. Plus kesiapan mental ibu. Membandingkan kondisi bayi yang satu dengan yang lain ini dikelompokkan serupa juga ke dalam kelompok membandingkan kondisi ibu atau dikelompokkan berbeda nggih?
Untuk yang membandingkan kondisi bayi satu dengan yang lain, ini mau dimasukkan kategori baru atau bagaimana ya, Bu? Oh iya, kondisi fisik serta mental ibu. Mohon maaf, mungkin Mbak Dea bisa dipisah yang kondisi fisik serta mental ibu itu. Kondisi fisik sendiri dan mental ibu sendiri. Terima kasih untuk Bu Alivia atas reminder-nya. Ya. Jadi untuk kondisi mental ini dikelompokkan jadi satu dengan yang banyak pikiran dan juga kesiapan mental ya Ibu-Ibu. Karena sama-sama membahas untuk mental dan juga pikiran. Ya. Kemudian yang untuk ASI seret ini mau dijadikan satu dengan ASI yang belum banyak, yang belum keluar banyak. Ya, Ibu waras anak sehat, benar sekali. Untuk ASI seret dan ASI yang belum keluar banyak ini sama ya, Bu? Ya. Kondisi bayi yang sakit, BB tidak naik secara signifikan. Ini mungkin jadi satu ya. Kondisi bayi yang sakit dan BB anak tidak signifikan ini. BB anak tidak naik signifikan. Untuk kondisi ibu yang sakit ini dimasukkan dalam kategori perubahan fisik ibu atau bagaimana Ibu-Ibu? Kondisi ibu yang sakit dimasukkan dalam perubahan fisik. Untuk menstruasi ini mau dikategorikan sendiri atau mau dimasukkan ke dalam kondisi ibu yang sakit dan juga kondisi fisik? Oke, dijadikan satu, jadikan dengan fisik. Untuk kesundulan, ini mau dimasukkan ke mana? Dimasukkan ke fisik. Kesundulan ini kondisi kesundulan. Dimasukkan ke dalam perubahan fisik, nggih. Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang hambatan ini. Sebanyak 6 pendapat, ya, 6 pendapat tertinggi itu membahas tentang kondisi ibu secara mental. Lalu selanjutnya diikuti dengan kondisi ibu secara fisik. Lalu diikuti dengan ada cedera orang lain, terus ada kondisi bayi yang sakit juga, atau kondisi dari bayi itu sendiri,
Lalu ada ASI yang belum keluar banyak, dan yang terakhir adalah mitos tentang menyusui itu sendiri. Saya cukupkan untuk yang pertanyaan ini. Ada kemudian ada pertanyaan terakhir ya Ibu-ibu. Ini adalah pertanyaan paling terakhir. Mungkin bisa langsung di next. Nah, ini. Mohon maaf, Ibu. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana upaya yang dilakukan Ibu agar kebutuhan ASI bayi terpenuhi? Minggu ngarep ae Senin ngono. Jadi untuk yang bagaimana upaya yang dilakukan Ibu ini itu bisa upaya yang dilakukan oleh ibu-ibu sendiri atau upaya yang diharapkan atau yang diinginkan oleh ibu-ibu gitu. Kegiatan yang ingin dilakukan oleh ibu-ibu juga nggak apa-apa, ini dijawab di pertanyaan ini. Oke, ini sepertinya sudah banyak juga. Ada yang belum berpendapat atau bagaimana, Ibu-ibu?
Ya, karena sudah cukup banyak atau ada yang perlu ditambahkan lagi, ada yang belum memberikan saran atau memberikan pendapat? Oke, mungkin ini sudah cukup banyak, jadi mungkin bisa dicukupkan ya untuk yang pendapat untuk sesi pertanyaan ini. Banyak sekali hal positif yang bisa dilihat ya dari pendapat ibu-ibu untuk pertanyaan ini. Kayaknya kelihatan semangat gitu. Nulis sudah bikin happy. Iya, Ibu. Untuk Mbak-Mbak co-fasilitator sudah semua atau belum? Sudah ya? Oke, sekarang kita waktunya mengelompokkan ya. Aduh, saya senang banget jujur. Ini teman-teman juga senang sekali melihat jawaban ibu-ibu untuk pertanyaan ini. Banyak sekali hal-hal positifnya. Bisa dimulai dari yang pertama, nggih. Untuk melakukan hobi, ini mau dikelompokkan dengan yang mana lagi? Melakukan hobi. Atau mungkin bisa, mohon maaf Mbak fasilitator, mungkin bisa dimulai dari yang, oh ini ya, oke, melakukan hobi dimasukkan bersama Netflix ya, Bu Alivia. Melakukan hobi dijadikan satu dengan menonton Netflix. Apa ada lagi yang serupa? Oh ini ada nonton Netflix. Oke, mungkin yang hobi itu sudah tidak ada lagi. Mungkin ini yang banyak dilihat ada makanan bergizi dan juga minum minum. Mungkin bisa langsung dikelompokkan saja ya, yang makanan bergizi dijadikan satu semuanya.
Untuk yang minum cukup cairan maupun minum air putih ini mau dikelompokkan jadi satu dengan makanan bergizi atau dibedakan, Ibu-ibu? Dijadikan satu, nggih. Ya. Sama ASI booster. Oke, mungkin untuk makanan dan mengonsumsi makanan dan minuman bergizi sudah. Selanjutnya ini yang banyak juga ada, saya lihat di sini edukasi. Mungkin untuk Mbak-Mbak fasilitator bisa langsung dikelompokkan yang edukasi. Ini ada yang meminta bantuan suami dibedakan atau mau disamakan dengan edukasi pada keluarga. Beda. Kemudian, oh ini lagi ada tidur yang cukup dan istirahat jika lelah. Ini mungkin untuk tidur dan istirahat bisa dijadikan satu. Ya. Nah, untuk yang tidak stres dan tidak stres, jaga pikiran. Oh, berarti yang tidur dan juga istirahat ini berbeda kategori dengan kondisi psikis, ya, seperti tidak stres dan juga jaga pikiran, atau menjadi satu aja? Beda. Oke. Nah, ini juga ada ibu harus happy. Ini mau dijadikan satu dengan yang tidak kondisi psikis, tidak stres dan oke, dijadikan satu. Kemudian ini ada bertanya pada teman. Ini mungkin jadi satu kategori dengan curhat sama teman-teman ya, Ibu-ibu. Ya. Oh, mungkin untuk Mbak fasilitator yang bergabung dengan komunitas menyusui, ya bisa dibedakan. Untuk yang curhat bersama teman-teman, ini mau dijadikan satu aja atau enggak yang bergabung dengan komunitas menyusui dan bertanya pada teman-teman ini? Jadi satu. Lalu ada ikut kelas menyusui, ini mau dikelompokkan ke dalam yang kategori apa? Ikut kelas menyusui.
dibarengi dengan konselor, ya dikategorikan baru. Nah, ini ada lihat foto bayi saat awal lahir, mau dikelompokkan sendiri. Yang untuk lihat foto bayi ini mau dikelompokkan dengan yang mana, Ibu-Ibu? Atau mau dibuat kategori baru? Oke, di sendiri. Kemudian untuk yang sering pumping ini juga sendiri ya? Oh, yang mana lihat foto bayi saat lahir? Ya, gimana Ibu-Ibu mau dijadikan satu dengan kategori untuk kondisi psikis seperti jaga pikiran dan berpikir positif, atau mau disendirikan? Dijadikan satu dengan yang berpikir positif. Oh, baik. Ya, jadikan satu dengan positif. Fasilitator bisa tolong diubah. Untuk yang lihat foto bayi, dijadikan satu dengan yang kategori jaga pikiran. Mungkin bisa diganti warnanya. Oh, ini juga ada di atas. Ya. Edukasi keluarga sudah dikelompokkan jadi satu. Bagaimana Bu Olivia? Oh, yang memilah saran dijadikan satu dengan edukasi pada keluarga. Seperti itu, nggih. Yang memilah saran dijadikan satu dengan edukasi pada keluarga. Ya, Ibu-Ibu semuanya setuju, nggih, Bu? Ya. Untuk yang sering pumping ini berarti dikategorikan sendiri ya? Oke. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir ini terkait dengan upaya yang dilakukan oleh ibu agar kebutuhan ASI terpenuhi, jawaban terbanyak ada pada mengonsumsi makanan maupun minuman yang bergizi bagi ibu. Lalu selanjutnya diikuti dengan menjaga pikiran agar tetap positif, ya salah satunya dengan melihat foto bayi. Terus yang paling banyak lagi di sini ada mengedukasi keluarga. Lalu selanjutnya ada bertanya pada teman atau bergabung dengan komunitas. Lalu diikuti dengan melakukan hobi seperti menonton Netflix, lalu tidur cukup atau istirahat jika lelah, dan mengikuti kelas menyusui atau menghubungi konselor ASI. Kemudian yang terakhir ada meminta bantuan suami dan juga sering pumping. Oke, baik. Sudah selesai nih, teman-teman semuanya. Mungkin bisa di next slide, ada pertanyaan lagi atau enggak? Ya, terima kasih Ibu-Ibu. Sudah selesai hari ini meta plan-nya. Ya, mungkin kami mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi Ibu-Ibu semuanya. Mohon maaf saya nggak bisa panggil kakak-kakak karena kayaknya kurang terbiasa memanggil Ibu-Ibu dengan kakak-kakak. Iya, terima kasih. Kami berterima kasih untuk partisipasinya hari ini. Semoga bantuan ibu-ibu semua pada hari ini bisa bermanfaat bagi kami sendiri maupun juga bagi ibu-ibu semuanya gitu.
Semoga kebaikan ibu-ibu juga dibalas oleh Allah karena telah membantu kita hari ini. Ya mungkin sebelum menutup Metaplan, mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Mungkin jika tidak ada kendala jaringan, mungkin ibu-ibu bisa membuka kameranya, kita berfoto terlebih dahulu, dokumentasi untuk kegiatan hari ini. Oh, masih menyusui. Masih terkendala semua atau? Oke. Mungkin ibu-ibu yang bisa on cam boleh berfoto. Kalau misalnya terkendala juga tidak apa-apa. Oke. Ya, nggak apa-apa Ibu. Syari, terima kasih. Ya, boleh juga bersama anaknya juga nggak apa-apa. Baik, mungkin bisa saya. Kalau sudah semua, bisa dimulai sesi fotonya. Ya, Mbak Tita boleh membantu? Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, makasih banyak ibu-ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu-Ibu atas bantuannya pada hari ini. Mungkin boleh live kalau misalnya mungkin ada kegiatan lain. Terima kasih banyak sudah membantu kami pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Ibu-Ibu. Halo adik, ya ampun lucu banget. Hai. Oke. Terima kasih Ibu. Makasih pamit ya. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Bu Mutia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.